Kalau misalnya, semoga tidak terjadi, Bapak pengen beli rumah dan sudah merencanakan beli rumah, tiba-tiba uang Bapak dirampok orang di tengah jalan ketika mau berangkat bayar rumah. Semoga tidak terjadi pada siapapun, amin. Saya mau nanya apa? Nangis atau nggak bisa ngomong? Ya prosedurnya ke polisi, lapor gitu kan ya. Tapi nangis atau nggak bisa ngomong? Dua-duanya. Nggak bisa ngomong dan siap-siap nangis. Kenapa siap-siap nangis? Karena sampai rumah laporan sama istri, ada yang tambah buat nangis. Makanya kalau bawa uang hati-hati. Udah dikasih tahu, uang segitu jangan dibawa, transfer aja, gaya sombong, bilang aman-aman, sekarang uangnya hilang, gimana ini nasibmu? Masya Allah, suaminya tambah nangis. Nangisnya bukan karena kehilangan uang, punya istri kok model begini, ini lebih besar musibahnya daripada uang yang hilang. Sudah tahu suami susah, bukannya ditenangkan, tambah dibuat susah. Ini azab yang disegerakan. Ibu nggak begitu kan, Bu? Enggak. Solihah nggak begitu, Pak. Enggak. Jangan merasa nggak buruk. Waspada boleh. Waspada boleh, tapi jangan merasa nggak buruk. Terus sikapnya apa? Ini kan contoh kasus ya. Modelnya bisa macam-macam. Ambil saja satu kalimat, al halal ma yafut. Yang halal gak mungkin hilang. Selesai. Yang halal gak mungkin hilang. Jadi begitu uangnya hilang, dia ngomong sama jagat raya, yang halal gak mungkin hilang. Kalau uang itu halal, Allah akan kembalikan. Jangan dipakai, tinggalnya haram. Nanti kalau saya tinggal di situ, makan di tempat yang haram, akhirnya terseret masuk neraka. Jadi kalau uang itu haram, itu hilang adalah anugerah. Makanya dia tenang saja. Ditanya sama orang, uangmu 20 miliar hilang, kok kamu tenang saja? Kalau halal nggak bakal hilang. Nah, maksud itu gimana? Ya maling boleh ngambil, tapi Allah Maha tahu. Kalau uang itu halal, Allah akan mengembalikan. Dan Allah kalau mengembalikan itu indah. Kok indah bagaimana? Gak mungkin dikembalikan sama. Allah kalau mengembalikan itu pasti lebihnya banyak. Lebihnya banyak. Jadi ya ini kalau halal saya bersyukur. Tanda-tanda akan diganti yang besar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kapan? Kapan jangan nanya sama saya. Yang mau ganti Allah. Nanyanya sama saya. Tugas hamba adalah bergerak dan menunggu. Selesai. Mas kok bisa begitu? Nah, saya justru nanya sama kamu. Nah kamu kok gak bisa begini, kenapa? Oh Tuhannya sama. Tuhannya sama. Kamu kok aneh justru. Jelas ya Bu? Kalau hidupnya begitu enak enggak? Jadi kalau suami ibu hilang gimana? Dan nggak usah dibahas, daripada nanti saya dikeroyok, nggak usah dibahas. Semoga suaminya nggak hilang ya Bu, amin. Awet terus sampai masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hilang gimana? Ya dicari, kan begitu ya, cari itu kalau hilang. Kemudian jawabannya sederhana, kalau jodoh tidak akan kemana-mana. Kalau jodohnya udah habis ya sudah, cari jodoh yang baru lagi. Gitu aja kok repot. Ya semoga nggak terjadi. Judulnya ini kan sikap kalau terjadi. Sikap kalau terjadi. Nah kalau belum terjadi ya nggak usah mikir. Bapak-bapak, saya itu kan beli tanah buat majelis. Ini contoh kasus ya. Beli tanah buat majelis tahun lalu. Nanti bulan April depan, akhir April, 24 April harus melunasi. Tanahnya itu murah harganya, hanya 7,7 miliar.
Hanya 7,7 bulan saya angsur. Alhamdulillah kurang 1 bulan setengah ini ya, kurang 1 bulan setengah. Sisa hutang hanya kurang 2 miliar, kurang 2 miliar. Tapi tanahnya sudah jadi bangunan asrama santri 4 lantai. Artinya bangunnya selesai, hutangnya hanya kurang 2 miliar. Coba cek, wajah saya ini wajah orang yang nyantai atau stres? Santai ya. Padahal saya punya perusahaan. Tidak. Kerjaan ada, jualan buku ya, jualan buku. Jual buku, hasilnya juga untuk pengajian. Kerjaan itu. Nah kalau dihitung dari jual buku, bisa enggak nutup hutangnya? Enggak bisa. Kalau hasil jual buku itu untuk biayai pengajian Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah enggak cukup. Tiap Jumat malam Sabtu pengajian di rumah saya itu yang hadir rata-rata 1.500 orang. 1.500 orang itu setiap datang insya Allah dapat roti, dapat air mineral, dapat kopi, selesai makan berjamaah. Selesai makan berjamaah. Jadi kalau Bapak Ibu beli buku saya satu yang harganya 100.000, itu nanti kalau buat pengajian Jumat ya, untuk minum dan lain sebagainya, selesai, khatam ya, khatam, habis, kurang 1 bulan. Apa kata saya ke orang-orang? Doakan ya agar saya insya Allah bisa beli tanah di sebelahnya. Ada orang yang ngomong, Bib, lah yang itu saja belum lunas, duitnya saja belum jelas, lah kok Habib sudah pengen beli tanah sebelahnya? Saya balik jawab, lah kamu baru mikir saja kok gak berani. Mikir saja kok gak berani, kan heran ya. Saya mau nanya, saya baru mikir, insya Allah pengen beli tanah sebelahnya. Ini mikir atau gak mikir? Mikir, betul ya? Lah mikir saja kok gak berani. Mikir kok nunggu punya uang. Mikir kok nunggu kalau bisa. Mikir kok nunggu baru kalau ada. Berarti kamu nganggap Tuhanmu tidak ada. Paham? Nganggap Tuhanmu tidak ada. Kalau kamu yang anggap ada itu Allah, la ilaha illallah, yang adanya Allah, Tuhan saya yang ada. Nyantai, gak punya duit, punya Allah. Punya duit, punya Allah. Gak bisa, punya Allah. Tampaknya bisa, punya Allah. Jalani waktunya pengajian. Bukan saya duduk di rumah, mohon maaf, karena batas pelunasan tanah tinggal 1,5 bulan. Jadi saya akan konsentrasi, saya akan cari duit, semua pengajian libur. Gak ada ngaji dulu sampai tanah lunas. Mohon maaf. Kemudian saya hidupnya mikir, dari mana? Gimana cara melunaskannya? Itu namanya ustadz stres. Gak layak jadi ustadz, gak layak. Mau jadi muslim yang biasa aja gak layak, apalagi jadi ustadz. Yo nyantai, jalankan tugasmu. Anak berarti sama orang tua, suami sayangi istri bahagiakan suami. Udah, jalani saja, bergeraklah, selesai. Asal kamu minta. Enggak ya, punya Tuhan nggak dimintain kok. Justru mikir terus, gimana. Lu padahal tinggal ngomong lo, ya Allah, tolong lunaskan hutang saya, gak pakai susah, gak pakai ruwet, gak pakai ngumpet, gak pakai capek. Ya Allah, beri saya rezeki lagi biar beli yang di sebelahnya. Ya Allah. Tinggal ngucap, Allahnya seneng, malaikatnya bahagia, malaikat komentar. Ini manusia bener ini. Manusia bener, gak punya duit berani minta. Karena dia kenal Allah. Dia tahu Allah yang punya, Allah yang bisa, dia tahu. Makanya tidak ada kata mustahil buat muslim. Kecuali untuk Allah. Mustahil Allah itu punya tempat. Mustahil Allah. Buat muslim gak ada yang mustahil. Kenapa? Karena punya Allah. Karena untuk Allah tidak ada yang mustahil. Karena Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu, maha menguasai segala sesuatu. Bu, panas ya Bu? Di depan tuh loh, panas ya, sinar mataharinya.
lagi panas, nggak nampak mendung, nggak nampak mendung. Kalau sekarang dirubah, misal undangannya 2000 orang, semua udah siap, tiba-tiba jam 12 malam hujan sederas-derasnya nggak berhenti. Kemudian ada berita kampung sebelah banjir. Saya mau nanya, ibu tenang atau galau? Udah, itu jawabanmu adalah diri. Jawabanmu adalah kualitasmu terhadap Allah. Kalau yang udah kenal Allah, nyantai saja. Lah hujan yang ngirim Allah kok. Siapa yang ngirim? Allah. Tugas saya pokoknya buat undangan, nyebar undangan, masak, ya, cari penghulu, siapkan. Nanti jam 7 penghulunya nggak datang, ya udah. Ya, yang datang cuma 2 orang ya sudah. Pokoknya nanti diurusin nanti. Tetap bahagia. Nah ini sekarang udah tambah ada bapak-bapak dan ibu-ibu tuh yang komentarnya nggak jelas. Waduh, kok hujan begini ya? Kok hujan begini ya? Gimana ini? Gimana ini? Kok hujan begini ya? Pertanyaan saya, yang ngirim hujan siapa? Allah. Jadi ibu lagi gak suka sama siapa? Lagi gak suka sama siapa? Kalau yang ngirim hujan Allah, ya kamu kalau lagi pengen hujannya berhenti, ya ngomong. Jangan banyak keluh kesah, ngomong saja. Ya Allah, jam 7 ada acara kan nikah, undangannya 2000, makanan sudah siap. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan acara itu terselenggara dengan baik ya Allah. Tonggonya ngomong. Kalau mau doa mikir. Ini menurut perkiraan cuaca hujannya 5 hari. Ya, sebelah udah banjir. Jangan ngomong begitu-begitu. Siapkan rencana cadangan. Jangan ngomong yang nggak masuk akal. Itu yang ngomong begitu berarti akalnya agak nggak beres. Kalau udah judulnya doa, jangan pakai akal. Doa kok disesuaikan sama akal. Contoh nih, doa sesuai akal. Uangnya 1 juta. Angkat tangan. Ya Allah, sebetulnya hamba pengen punya rumah. Tapi hamba sadar diri. Uang cuma 1 juta. Jadi hamba nggak jadi doa minta rumah ya Allah. Karena kamu nggak bisa beri saya rumah ya Allah. Sebab duit saya nggak cukup. Itu namanya doa pakai akal. Orang begini bener atau stres tingkat tinggi? Judulnya doa manggil Allah, bisa doa manggil Allah itu karena paham yang bisa cuman Allah. Contoh, ini saya sampaikan ribuan kali. Nabi Musa alaihissalam ketemu laut, bawahnya cuma tongkat. Ketemu laut, bawahnya tongkat. Tongkat ini sunnahnya para nabi, sunnahnya para nabi. Dan itu juga sunnah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya saya pakai tongkat ini bukan pertanda saya semakin tua, tapi memang saya semakin tua. Pakai tongkat ini hanya untuk ikut sunnah Nabi, sekaligus biar tambah gagah. Ya, dan kalau lagi ceramah ada yang dipegang-pegang. Jadi asik, ada yang dimainkan. Sebab saya dari kecil gak bisa diam, banyak bergerak, banyak pola. Kalau megang tongkat itu seperti punya teman. Dalam teknik pidato internasional itu kalau Anda nanti ceramah, Anda grogi, kalau pengen gak grogi secara teknik pidato, ini kursus pidato gratis ya. Jadi kalau pengen gak grogi, pegang sesuatu yang ada di dekatmu apa, misalnya ada tisu, ya lipat-lipat saja tisunya, pegang saja tisunya. Itu nanti jadi groginya hilang. Kalau punya penjepit kertas, pegang penjepit kertasnya. Nanti groginya hilang. Nah kalau muslim punya tongkat, pegang tongkatnya jadi pede. Makanya yang namanya tentara, polisi itu kalau jabatan tertentu punya tongkat komando, tambah gagah. Ya tambah gagah. Nabi Musa alaihissalam pegang tongkat, dikejar Fir'aun dan bala tentaranya bersama umatnya yang lemah, wanita-wanita dan lelaki yang udah tua sama anak-anak. Ketemunya laut, umatnya yang nanya, Musa, gimana ini? Maju mati, mundur di pantai. Mundur tuh nanti matinya lebih nggak jelas, karena Fir'aun lagi marah. Diajar sama Fir'aun, kalau maju juga matinya tenggelam. Ini wanita, bapak-bapak, anak-anak renang sekuat apa sih? Nggak kuat, mati semua.
Nabi Musa nyantai, gak galau, gak panik, dan gak ngomong gini, ya Allah gimana ini, ya Allah gimana ini. Ini gak jelas nih kadang nih hamba ini. Ya Allah ini gimana nih? Manggil Allah kok nanya gimana? Itu kalau udah manggil Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Makanya udah bilang Allah, hatinya tenang. Nabi Musa cuma ngomong kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali gak mungkin kita celaka, gak mungkin. Inna ma'iya rabbi, saya punya Allah. Allah yang maha ngurusi saya itu selalu bersama dengan saya. Allah maha dekat. Jadi nyantai saja. Apa jawaban Allah Ta'ala? Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Sebetulnya kan gak masuk akal ya. Solusinya gak ada. Militer gak mungkin bisa. Secara militer gak mungkin menang. Secara olahraga, tapi secara iman, yakin sama Allah Ta'ala, selalu ada solusi. Solusinya apa? Aneh. Pukulkan tongkat ke laut. Lo urusannya apanya? Kayu ketemu air itu lo. Kayu ketemu air. Kok jadi solusi? Maka kalau udah urusannya solusi langit, jangan kamu pikir suruh pukulkan tongkat, ya pukulkan tongkat. Nurut saja. Nurut saja. Nabi Musa nurut, tongkatnya dipukulkan ke laut. Hasilnya apa? Lautnya terbelah menjadi dua. Hasilnya apa? Nabi Musa selamat, umatnya selamat. Hasilnya apa? Fir'aun dan para tentaranya tenggelam. Satu solusi menyelesaikan semua masalah. Ustaz, guru, kiai, itu kan Nabi Musa. Lantas bagaimana dengan saya? Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa sama Tuhan kita sama atau beda? Sama. Yang belah laut itu Nabi Musa atau Allah? Yang belah laut Nabi Musa atau Allah? Allah. Kalau yang belah laut itu Allah, berarti Allah bisa melakukan yang sama atau enggak bisa? Maha bisa. Kalau Allah bisa nolong Nabi Musa, Allah bisa nolong kita enggak? Bisa. Nah, bedanya apa kita dengan Nabi Musa? Nah, ini yang harus kita pelajari. Allahnya sudah sama. Bedanya kita dengan Nabi Musa apa? Nabi Musa percaya, kita ragu. Nabi Musa percaya, kita ragu. Maka kita tinggal rubah dari ragu menjadi percaya. Dari percaya jadi yakin. Kalau udah yakin, mantap, selesai masalah. Yakin saja. Gimana yakinnya? Zaman sekarang kita nggak punya tongkatnya Nabi Musa, terus gimana? Simple, ajaran-ajaran Allah. Pengen hutangnya lunas, maka hendaknya baca doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Maka Allah akan melunaskan hutangnya. Allah akan melunaskan hutangnya. Siapa yang melunaskan? Allah. Syarat dalam hadis yang lain, siapa berhutang dengan niat membayar, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Tapi kalau niatnya nggak bayar, Allah akan hancurkan hartanya. Gabungkan dua hal ini. Niat membayar, baca doanya, selesai, hutang pasti lunas. Niat membayar dan baca doanya, hutang pasti lunas. Loh, Yai Habib, caranya gimana? Ya itu, caranya itu. Seperti Nabi Musa disuruh mukulkan tongkat ke laut. Nabi Musa nggak dijelaskan caranya laut terbelah, nggak dijelaskan. Pukulkan saja tongkat ke laut. Masalah belah laut urusannya Allah, urusannya Allah. Jalankan saja doanya. Niat membayar diwujudkan, Allah yang bereskan. Mudah atau susah? Mudah. Tapi kita kebanyakan mikir lagi. Ya doa sih dibaca, niat sih niat. Tapi dari mana duitnya? Ngeyel-ngeyel, ragu. Dari mana duitnya? Ya dari Allah. Nah caranya bagaimana? Baca doanya, niat melunaskannya. Dah, terus kamu bergerak. Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Nabi Musa pukulkan tongkat, kita langkahkan kaki. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Bisa jual koran, jual koran. Bisa jual pisang goreng, jual pisang goreng. Bisa jual batagor, lakunya nggak jelas, jual batagor. Bisa jadi tukang parkir, jadi tukang parkir. Doa dibaca, niat dijalankan. Begitu dapat uang, bayarkan. Belum cukup, hutangnya besar, dapatnya baru sedikit. Buat tabungan khusus, tabungan untuk melunaskan hutang. Nih, lunaskan hutang. Nih, lunaskan hutang. Nih, lunaskan hutang. Begitu angkanya agak banyak, langsung bayarkan. Mas, titip dulu. Bu, titip dulu. Gak terasa, tiba-tiba selesai.
Dan semua masalah berhubungan dengan hutang akan dibereskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ibu-ibu? Gampang atau susah? Gampang.